Jangan ngomong, ini bagian aku. Teman-teman lihat nih, si Edis tuh ngalor ngidul. Memang dia kalau sama orang yang nggak ngerti kristologi so hebat. Sama saya tidak ada sejarahnya dia menang debat. Anda tidak pernah menunjukkan dalil di mana Yesus adalah nabi terakhir dalam Islam, nggak ada. Justru ayat yang Anda baca itu membenarkan keyakinan umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin. Ya, dia ini adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Anda berbicara tentang Yesus, tentang Isa yang akan turun di akhir zaman. Justru Nabi Isa itu akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia datang bukan sebagai nabi. Nih saya kisahkan di dalam sebuah hadis sahih di dalam Rawahu Abu Dawud. Jadi Nabi Isa itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun di Damaskus di Menara Putih. Waktu itu sedang iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Turun Yesus. Nabi Al-Mahdi alaihi salam melihat Yesus turun, mempersilahkan Yesus untuk mengimami sholat. Apa kata Yesus? Aku bukan pemimpin, aku bukan rasul, aku bukan nabi ini. Aku bukan pemimpin umat ini. Engkaulah yang berhak untuk memimpin. Jadi Yesus itu jadi anak buah. Yesus itu jadi pembantu dari Al-Mahdi alaihissalam. Akhirnya Yesus menjadi makmum sholat dari dari Al-Mahdi alaihissalam ketika sholat subuh. Adab, etika, aturan yang memimpin sholat itu adalah pemimpin. Makanya Nabi Muhammad meskipun sakit beliau memimpin sholat karena memang etika dan adabnya. Yesus datang bukan sebagai nabi tetapi sebagai hamba Allah yang Yesus meminta untuk menjadi pengikut umat Nabi Muhammad. Justru Yesus ini jadi pembantunya Al-Mahdi alaihissalam. Ini tugas Yesus ya. Sudah dekat di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam, bukan nabi, sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib. Hancur di salib itu karena ajaran ini ajaran iblis, makanya dihancurkan oleh Yesus. Membunuh babi, inilah yang dimakan oleh iblis, makanya dibunuh oleh Yesus. Menghapus jizyah upeti dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan di dalam hadis yang lain nanti saya tampilkan di sesi berikutnya, Yesus itu akan memusnahkan semua agama walaupun agama manapun kecuali Islam. Itu dalilnya. Sekarang coba Anda cari Yesus datang sebagai nabi di mana? Yesus itu datang sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Sekarang pertanyaan saya, saudara, lihat ini. Kamu babak belur lagi nih. Coba perhatikan ini. Saya tanya kepada Anda. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat 61 ayat ke-6, Yesus juga menyebutkan tentang apa? Bentar ya, belum dibalik kamera nih. Nih, Quran surat As-Saff ayat ke-6 juga menyebutkan nih, wa mubasyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad, sama dengan Yohanes 14 ayat ke-6. Kemudian kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Matius 21. Di sini aja dah, agak lama nih. Edis, waktu saya ada 1 menit, perhatikan ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Di sini aja lah, biar enak. Matius 21 nomor 43. Nih, ya. Oke. Nih, coba kalian lihat nih, Matius 21 nomor 43. Yesus sudah mengatakan, karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi, yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Sekarang saya tanya kepada kamu, ini kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang Yahudi yang dimaksud di dalam Matius 21:43? Jawab. Ya, siapa? Jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima wahyu kerajaan Allah? Siapa? Jawab.
Kalah debat, kalah PK kamu. Jawab. Kalah kon. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Jawab, jangan termenung. Matius 21:43, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawab. Kalah PK, kalah debat. Evangelis Santo Agung Yonatan Nandar yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Wallah kadalah Semar Badranaya. Baik. Jadi Nandar dengan ilmu halusinasinya mengatakan bahwa Isa itu bukan nabi. Sungguh kamu nekat, Nandar. Di mana di situ dikatakan bahwa Isa itu bukan nabi? Mengapa kamu memfitnah Isa bahwasanya nanti dia akan datang bukan sebagai nabi? Berarti kamu mengatakan bahwa Isa sudah dipecat jadi nabi, Nandar. Sungguh kamu nekat. Coba Nandar, siapa yang memecat Isa menjadi nabi sehingga kamu nekat mengatakan dia bukan nabi? Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Coba saya tanya sama kamu, kapan Isa pensiun? Atau siapa yang memecat dia menjadi nabi? Kok bisa-bisanya kamu katakan dia bukan nabi, datang sebagai nabi? Lalu dia datang sebagai apa? Utusan siapa dia? Utusan setan. Sungguh nekat kamu, Nandar. Lalu kamu mengatakan bahwasanya Isa akan datang membunuh babi. Berapa banyak babi nanti di dunia ini, Nandar? Capek nanti Isa membunuh babi, Nandar. Nanti dia datang ke Tiongkok saja. Di Tiongkok, di RRC. Berapa banyak babi di sana, Nandar? Nanti dia masuk ke RRC nggak pulang-pulang. Karena babi di sana begitu banyak. Belum lagi nanti dia ke Jerman. Di sana banyak ternak babi. Belum lagi nanti ke Amerika. Kapan nanti dia pulang, Nandar? Ke Indonesia, Nandar. Sungguh kamu nekat yang luar biasa, kamu, Nandar. Masa kamu bilang Isa kerjanya membunuh babi, sedangkan jumlah babi banyak sekali di dunia ini, Nandar? Heran saya melihat kamu, Nandar. Sungguh kamu nekat yang sangat luar biasa. Kamu bilang bahwa Muhammad tidak ada nabi setelah Muhammad. Ternyata nanti Isa akan turun di akhir zaman. Gimana logikamu, Nandar? Hah? Logikamu gimana ini? Semua logikamu berantakan, tidak karu-karuan, Nandar. Aduh, Nandar. Terus kamu mengarang-arang lagi, kamu tanya sama saya, siapa ini orang Yahudi yang kepadanya nanti akan dicabut? Nandar itu kan sedang berbicara dengan orang-orang ahli-ahli Taurat. Ya, diberikan kepada bangsa lain, semua bangsa, Nandar, bukan orang Arab. Inilah teman-teman ya, mereka ini apapun sama mereka dipelintir, apapun sama mereka ditafsir-tafsir. Tadi kamu mengutip di dalam surat As-Sof ayat yang ke-6 bahwasanya Isa berkata, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Sama Nandar diedit Ahmad jadi Muhammad. Sungguh kamu terlalu nekat, Nandar. Masa Ahmad kamu rubah jadi Muhammad? Kamu pikir Allah kurang tinta hanya untuk sekedar menulis angka MU? Hah? Ahmad kamu edit jadi Muhammad. Lagi pula di situ Isa itu kan berkata kepada Bani Israel, ya Bani Israel, bahwasanya nanti akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel akan datang Nabi kepadanya adalah Ahmad? Yang datang malah orang Arab. Padahal tidak pernah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Menurut Quran surat Ibrahim. Ayat yang keempat kalau tidak salah. Ya kan? Tidaklah Allah mengutus seorang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Isa berkata kepada Bani Israel yang tentu saja bukan berbahasa Arab. Bahwasanya akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Kamu bilang Ahmad orang Arab. Masa orang Arab diutus kepada Bani Israel? Sedangkan Allah tidak pernah mengutus satu orang Rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Ini kamu termasuk nekat yang nyata, Nandar. Ya, cobalah Nandar. Itu nggak sinkron, semua ceritamu itu berantakan, nggak ada yang sinkron. Semua kamu karang semua, kamu pelintir, kamu edit, ya.
Makanya sesuailah dengan apa yang tertulis di Qur'anmu. Dan barang siapa yang menuliskan suatu buku lalu berkata ini dari Allah, itulah kamu hanya untuk mencari keuntungan belaka Nanda. Kamu menulis-nulis, mengarang-arang buku, kamu bikin-bikin sendiri. Kamu edit Ahmad jadi Muhammad. Tidak ada di situ dibilang Ahmad itu kepada Bani Arab, kepada Bani Israel. Kamu bikin jadi orang Arab, Nandar. Sungguh kamu pemfitnah yang keji, kamu Nandar. Keji, kamu pemfitnah yang keji.